Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kelapa Sawit, Bapak Sodikun Wahab, SPD SD. Yang kami hormati tenaga pendidik dan kependidikan dari SD Negeri Kelapa Sawit beserta SD Negeri 1 Kaliwangi. Tidak lupa puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di siang hari ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Di sini mengambil tema segitiga restitusi menawarkan solusi. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Yang kelima lain-lain dan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara lancar sampai terakhir penutup. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi manusiamu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan negeriku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil
Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kelapa Sawit, Bapak Sodikur Wahab SPD SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ernawati SPDSD yang hari ini melaksanakan diseminasi yang hubungannya dengan murid tentang restitusi. Mudah-mudahan nanti bisa lancar pada rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan SD Kelapa Sawit dan SD 1 Kaliwangi yang saya hormati. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan yang sangat positif hubungannya dengan CGP Bu Erna. Salawat atas salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bu Ernawati saya ucapkan selamat telah mempersiapkan yang luar biasa untuk acara hari ini. Mudah-mudahan nanti diberi kelancaran dan hal yang pokok adalah nanti bisa dipraktekkan di kelas Bu Erna. Begitupun kepada rekan-rekan kami baik dari SD Kelapa Sawit maupun SD 1 Kaliwangi juga begitu, yang mungkin sudah biasa melaksanakan yang seperti itu di kelas panjenengan. Nah, sekarang tinggal mencocokkan bahwa ini memang teorinya seperti itu. Memang di kalangan kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan, hadapan kita adalah murid. Nah, murid itu dari berbagai latar belakang yang kadang-kadang ada saling tidak mengalah, terjadi sesuatu permasalahan. Nah, disinilah panjenengan sebagai ibu guru, bapak guru untuk bisa bagaimana mempraktekkan teori ini di dalam pembelajaran, di dalam mereka melaksanakan kegiatan, dan begitu juga bagaimana panjenengan membuat pembelajaran yang kreatif, aktif, sesuai dengan tujuan dan yang dicanangkan dalam kurikulum merdeka. Akhirnya marilah kita ikuti diseminasi dari Bu Ernawati, bagaimana yang ini sangat bagus, dan ini Bu Erna juga sudah pernah membuat aksi nyata seperti ini. Mudah-mudahan sangat jiwai dan sangat bagus untuk memberikan gambaran yang jelas kepada teman-teman kita. Mohon untuk Bu Erna dilanjutkan sebaik mungkin, sebagus mungkin kepada teman-teman untuk mengikuti dengan sesama. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan
Bersedia Ibu untuk terima kasih. Monggo dilanjutkan. Dan barangkali yang saya sampaikan kurang berkenan atau kurang sembrono di dalam permasalahan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sodiqul Wahab atas motivasinya dengan terselenggaranya kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi, di mana saya akan kita belajar bareng Bapak Ibu. Bukan di sini saya akan menggurui Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah lebih senior daripada saya. Kita belajar bareng Bapak Ibu. Ice breaking dulu Bapak Ibu, biar semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Ini berdiri. Iya, ada gerakannya soalnya. Lagunya seperti ini dulu. Saya siap, saya bangun dan bersemangat. 2 kali. Saya siap, saya bangun dan bersemangat. Saya siap, saya bangun, saya bangun, saya siap. Saya siap, saya bangun dan bersemangat. Nah, saya seperti ini. Ya, ini tangan kiri di depan. Ya. Saya siap. Saya bangun dan bersemangat. Ya. Berarti saya di sini, siap di depan sini, bangun di sini, dan bersemangatnya mengepal ke atas. Ya, siap, bangun, bersemangat. Saya bangun dan bersemangat. Ya. Siap, saya bangun dan bersemangat. Saya siap, saya bangun, saya bangun, saya siap. Saya siap, saya bangun dan bersemangat. Ya, bisa dimulai Bapak Ibu? Iya, konsentrasi ya. Oke. 1, 2, 3. Saya siap, saya bangun dan bersemangat. Saya siap, saya bangun dan bersemangat. Saya siap, saya bangun, saya bangun, saya siap, saya siap, saya bangun dan bersemangat. Oke. Iya, terima kasih Bapak Guru, luar biasa. Ya, besok lagi, oke, nanti ada lagi ya. Oke, konsep utama budaya positif yang kita akan bahas pada siang hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan keras, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kemudian apa itu disiplin? Nah, dalam budaya kita, disiplin itu apa Bapak Ibu? Iya. Dalam budaya kita loh ya Bapak Ibu, disiplin itu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti itu datang dari hatinya sendiri ya, tidak dipengaruhi dari orang lain atau dari luar, timbul dari hatinya sendiri. Kemudian disiplin positif berarti apa ya Bapak Ibu? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu itu tanpa adanya paksaan, harus keluar dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Itu yang namanya disiplin positif. Aja gara-gara hukuman, mbok mengkode hukum, jangan. Tapi anak harus sudah mempunyai dari dirinya sendiri. Nah, kemudian budaya positif berarti apa Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah, yakni kebiasaan-kebiasaan yang sejatinya mengandung nilai-nilai positif dan dapat dirasakan oleh semua warga sekolah karena merupakan warisan dari nilai-nilai Nusantara. Dan nilai-nilai positif ini sejatinya sudah dimiliki oleh peserta didik. Nah, peran kita sebagai guru apa Bapak Ibu? Peran kita sebagai guru itu hanya membantu mereka, membantu anak-anak kita menumbuh kembangkan saja. Karena sejatinya sudah ada pada anak-anak kita. Kita hanya membantu untuk menumbuh kembangkan saja. Nah, jadi disiplin itu aturan apa kontrol diri Bapak Ibu? Iya, betul, luar biasa. Jadi disiplin itu adalah kontrol diri, bukan aturan. Nah, kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena ia berhasil mengontrol diri kita, tetapi karena kita yang mengizinkan ia untuk mengontrol diri kita. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu apa? Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di mana motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu motivasi yang berasal dari diri, intrinsik, dan motivasi dari luar, yaitu ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa? Motivasi ekstrinsik yang dari luar itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku yang dilakukan hanya untuk menghindari hukuman. Itu motivasi ekstrinsik. Terus motivasi ekstrinsik lainnya apa? Hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak disuruh menyapu atau mengepel oleh bapak ibu, tapi diiming-imingi, kamu mengepel ya, nanti saya kasih uang. Lah itu berarti motivasinya berasal dari luar, mendapatkan imbalan karena mau mendapatkan imbalan. Jadi tidak datang dari anak itu sendiri, bukan dari dirinya sendiri, tapi karena imbalan tersebut. Kemudian yang motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini yang motivasi ini ya, yang berasal dari diri mereka sendiri, tidak karena hukuman, tidak karena imbalan. Nah, menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang mendasari perilaku kebanyakan murid kita? Monggo.
ekstrinsik? Iya. Contohnya apa Bu Cici? Ya kalau tidak dikasih PR pasti di rumah tidak akan belajar. Iya, betul sekali. Nah, ternyata motivasi yang sebagian besar murid kita berasal dari motivasi ekstrinsik. Nah, kita di sini yang berperan untuk mengubah ya motivasi ekstrinsik itu menjadi motivasi intrinsik. Jangan sampai anak-anak itu melakukan sesuatu hanya karena hukuman, hanya karena imbalan. Nah, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, entah itu positif atau negatif, pada dasarnya mempunyai alasan tertentu. Alasan-alasan itulah yang pada akhirnya disebut sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar murid. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar lainnya adalah kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Itulah sifat anak-anak. Mereka itu senangnya bebas. Iya, betul apa betul? Iya, suka bebas, suka bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Itu adalah kebutuhan anak, kebebasan. Senangnya bebas tanpa disuruh, tanpa Nah, kemudian yang keempat adalah penguasaan. Kebebasan penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Nah, itu kebutuhan dasar murid ada 5. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, nah, Bapak Ibu biasanya untuk murid kita sebagian besar itu kebutuhan dasarnya apa? Kalau di sekolahan, kesenangan, terus apa lagi? Kebebasan. Sebagian besar seperti itu. Karena mereka ingin bebas, ingin mencari kesenangan, ya. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ngopo Bapak Ibu? Nilai-nilai, iya luar biasa. Nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan aturan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang
pada saat mengendarai kendaraan roda dua motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kalau tidak pakai helm berarti nanti tidak selamat. Iya, sebuah keyakinan. Sudah pasti kita kalau berkendarai jauh pasti secara otomatis harus pakai helm karena kita meyakini keyakinan dalam diri kita untuk mencari keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gossen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Itu alasannya mengapa keyakinan kelas bukan aturan kelas. Nah, kemudian langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin di kelas Bapak Ibu sudah semuanya membuat peraturan kelas yang nantinya diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, mempersilakan warga kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang disepakati bersama. Nah, jadi anak-anak disuruh untuk berpendapat tentang peraturan di dalam kelas apa saja. Misalkan jangan mencontek, ya, ditulis dulu sama dicatat semuanya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk peraturan dulu. Nanti kita ubah menjadi keyakinan. Mencatat semua pendapat yang muncul, dicatat dulu. Kemudian setelah selesai, mengubah redaksinya dalam kalimat positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Bagaimana? Buanglah sampah. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Buanglah sampah pada tempatnya. Dirubah, jadi jangan kalimat negatif tapi kalimat positif, diubah dulu. Kemudian meninjau kembali barangkali ada yang keliru. Nah, jika sudah disepakati, keyakinan itu sudah disepakati semuanya diubah menjadi kalimat positif. Nah, seluruh warga kelas menandatanganinya. Setelah menandatanganinya, bagaimana? Nah, menandatangani itu tidak hanya siswanya, bu gurunya juga iya nanti sebagai wali kelas. Anak-anaknya satu persatu menandatanganinya. Kemudian memajangnya di tempat yang mudah terlihat. Jadi setiap hari anak itu bisa membaca keyakinan kelas yang mereka telah sepakati bersama. Nah, ini contohnya, contoh keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas 5, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Itu contoh keyakinan kelas yang harus ada di setiap kelas dan dipajang di tempat yang terlihat, dibuat semenarik mungkin, nanti jadi anak tertarik. Nah, ini ada
kelas saya dulu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah ini anak-anak menandatanganinya hasil mereka. Nah semua anak berganti ya menandatanganinya. See you again. Nah, gampang Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengimplementasikan di kelas kita masing-masing ya. Iya, membuat keyakinan kelas semenarik mungkin, sebagus mungkin, sehingga anak-anak bisa meyakini apa yang mereka sepakati bersama. Jadi mereka tidak menganggap itu sebuah peraturan, tapi keyakinan. Nah, kemudian kita masuk ke teori kontrol. Teori kontrol dari Dr. William Glasser. Itu ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Di mana posisi kontrol penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya apa? Patuhi aturan saya. Atau awas, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti guru hukum. Sini maju ke depan, pegang telinga, kaki diangkat. Nah itu termasuk penghukum, hukuman. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini termasuk penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya bagaimana kata-katanya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, berarti anak itu nantinya akan merasa bersalah. Contoh lagi seperti ini. Kamu itu gimana, Nak? Ibu sudah capek-capek memberikan pembelajaran, tapi kamu bermain sendiri. Apa kamu gak kasihan sama Bu Guru? Nah, itu kan jadi anak merasa bersalah. Nah, nanti maksudnya tujuannya itu menyadarkan mereka. Yang ketiga sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak, karena sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya bagaimana? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Sebagai teman, kita tos dulu ya. Ya, seperti itu. Nah, anak merasa santai akhirnya, iya Pak ya? Karena dilakukan sebagai teman. Ah, besok kayak gitu lagi lah, karena tidak dimarahi. Kadang seperti itu, menyepelekan juga. Kemudian yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Monitor di sini berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya kalimatnya bagaimana? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ditanya. Nanti jadi anak berpikir, itu sebagai monitor atau pemantau. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Apa yang kita yakini,
Kembali ke keyakinan kelas ditanyakan, apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, di sini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini kita lihat video tentang posisi kontrol guru. Guru seperti apa kita selama ini? Ya, coba. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Sebagai apa ini? Pembuku, iya. PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi. Ya, ini adalah sebagai pembuku. Iya. Lagi nih Bapak Ibu, video contoh 5 posisi kontrol guru. Guru seperti apa kita selama ini? Kita dengarkan bersama Bapak Ibu. Apa perbedaan guru A, B, C, dan D? Silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak, Nah, ini video kedua. hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau menjadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Nah, apa kira-kira Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah, luar biasa. Video ketiga. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlalu lagi, apa ya? Itu sebagai apa tadi? Teman ya? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. Pak Novan Ini ini. berarti saya dapat sanksi, Pak. Nah, ada sanksi, ada konsekuensi, berarti sebagai apa? Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Nggak sempat ngerjain tugas. Ini sebagai apa? Kira-kira Manajer. Perbaiki. Ditanya alasannya apa? Kamu bisa mengerjakan tugas tepat Nah, waktu. dikasih solusinya. Kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan Nah, mengerjakan ini guru tugas? memberikan solusinya. Oh, gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu adalah 5
posisi kontrol guru. Nah, di sini di posisi kontrol manakah yang sering kita perankan selama ini? Monggo Bapak Ibu, di posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Pembuku. Aduh. Manajer yang luar biasa, Bumi. Nah, kalau kita lihat dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Manajer, betul sekali, luar biasa. Sebagai manajer, jadi ditanya alasannya apa, terus dikasih solusi, jadi anak bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita bergeraknya diusahakan dari pemantau atau manajer saja, jangan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Ya, mudah-mudahan kita setelah melihat ini, kita nantinya hanya berkutat kepada dua posisi kontrol guru yang dua saja, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kemudian restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu apa, Bapak Ibu? Bu Yayu, Bu Sri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya, luar biasa Bu Sri. Beri tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Iya, ini adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menggapai dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu apa, Bapak Ibu? Di tahap menstabilkan identitas itu, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya.
Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukan hal itu. Bapak ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ibu akan mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas anak. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Contoh kalimatnya bagaimana? Seperti ini, Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa berperilaku demikian. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang patut bagi kamu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu contoh kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di langkah ketiga di sini, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting bertanya pada anak-anak tentang kehidupan nanti yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, contohnya apa kata-katanya? Apa keyakinan keras kita? Nah, di tahap ini itu ditanya, keyakinan keras kita itu apa yang kamu langgar? Misalkan, nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang ideal seperti apa? Nah, itu contoh dalam tahap menanyakan keyakinan. Nah, kemudian di posisi kontrol restitusi itu ada beberapa tahapan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, yang penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Restitusi yang kedua, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan diri. Kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Menyalahkan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengomentari. Nah, jadi orang yang tidak bahagia itu sukanya mengomentari orang lain. Nah, berarti sing suka gosip itu tidak bahagia. Kalau bahagia, mengevaluasi diri kita sendiri, tidak mengomentari orang lain. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan
karakter. Kemudian restitusi menguatkan, artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Terakhir, yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, manfaat segitiga restitusi dalam praktek segitiga restitusi yaitu seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat, apakah sebagai teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Nah, di sini saya sampaikan di sini ada video contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti ya volumenya. Ya, iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesal? Habisnya tidak selalu mencontek pekerjaan saya. Ibu dengar laporan dari ketua kelas. Ini menstabilkan identitas. Tidak. Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesal? Habisnya tidak selalu mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, soal biasa dia selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap tindak? saya marah-marah, saya maki-maki Dinda, dan tanpa sadar saya mendobrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya sudah bersusah payah untuk mengerjakan soal, tetapi tidak ada mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Dinda. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Nah ini tahap kedua nih Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Tindakan kamu marah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelasnya? Nah, ditanyakan keyakinan kelasnya. Menurut kamu, keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu saat menghormati antar teman itu penting apa tidak buat kamu? Penting Bu. Bila menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya akan lebih sabar. Saya akan menahan amarah saya. Kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bapak dan Ibu Guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu Rafael. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Ya, sekarang kembali ke kelas ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Di mana tadi masalahnya apa, Bapak Ibu? Iya, selalu dicontek hasil pekerjaannya oleh temannya yang bernama siapa tadi? Iya. Nah, di situ Bu Guru itu mencoba untuk memberikan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang tadi menstabilkan
identitas yang tadi pertama. Kemudian langkah selanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah, alasannya apa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang telah kamu langgar. Nah, bla 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 bla. Berarti anak tersebut itu sadar bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, terakhir bu gurunya mencoba menanyakan solusinya, memperbaiki kesalahannya itu bagaimana. Nah, berarti ada solusi dalam masalah tersebut. Itu ada di tahapan yang ketiga. Nah, itu Bapak Ibu adalah contoh video segitiga restitusi. Nanti jika Bapak Ibu punya masalah di kelas, itu bisa diterapkan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Luar biasa Bu Yayung. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, tepat sekali Bu Sugiyarti. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Luar biasa Bu Sri Sulastri ya. Kemudian kita akan tebak gambar. Nah, yuk, ada 3, ada akar. Kira-kira itu apa? Iga bakar. Luar biasa. Cici tepuk tangan untuk Bu Suci. Iya. Ada huruf 3, tapi T-nya dicoret. Jadi apa? Iga. Ada akar, tapi ditambah B. Jadi apa? Bakar. Jadi 3 bakar. Luar biasa. Iya. Berarti masih konsentrasi. Ada buff di sini. Iya. Selanjutnya apa ini? Ada mie, ada N, ada tas. Minta uang. Luar biasa. Apa kalau minta uang pokoknya ya? Bagaimana bisa minta uang? Ada mie, ditambah N, jadi min. Terus tas, tapi S-nya dicoret, jadi minta. Nah, terakhir rupiah, jadi uang, minta uang. Bukan minta jabatan sih. Wes, luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, ayo kita tepuk semangat. Dang 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 ding ding ding. Nah, oke, ayo tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Iya, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Iya, walaupun jam-jam rawan, jam-jam siang, tapi semangat kita masih semangat pagi. Semangat pagi terus pokoknya biar tetap semangat. Nah, kira-kira dari pemaparan saya tadi ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham semuanya? Iya, semoga dari pemaparan tadi kita semua bisa mengimplementasikannya di kelas kita masing-masing. Dari yang sederhana kita membuat keyakinan kelas, kita buat peraturan dulu. Dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan, diubah dulu menjadi kalimat positif ya. Kemudian kita sepakati bersama, ditandatangani bersama, kemudian
dipajang di tempat yang terlihat, biar setiap hari setiap anak itu melihat apa keyakinan kelas kita. Jadi mereka tidak menganggap itu sebuah peraturan, tapi sebuah keyakinan, ya. Kemudian ada segitiga restitusi, di mana kita misalkan mendapatkan sebuah masalah di kelas, itu kita berusaha menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang tadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Nah, di sini orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang mampu mencari jalan keluar ketika ada kesalahan. Iya, ini mencari solusi jadinya ruwet. Iya, akhirnya selesai juga pemaparan kita ya Bapak Ibu ya. Iya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya, bisa diimplementasikan di kelas kita masing-masing. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya acara yang selanjutnya adalah penutup. Nah, sebelum penutup, mari kita tepuk-tepuk lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Iya, Buya yuk. Sekali lagi ya Buya yuk. Ya, konsentrasi. 3 kali tepuk 5. Iya, luar biasa. Semangat sekali. Terima kasih ya atas perhatiannya Bapak Ibu. Tebak gambarnya besok lagi ya. Belum bisa tebak. Bumi besok. Oke, acara terakhir adalah penutup. Ya, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.